Aku berusaha sih untuk menempatkan diriku, tapi menurutku soal dana hibah yang aku tahu bahwa diselewengkan sama teman-teman disabilitas itu sendiri. Penyerapan tenaga kerja disabilitas 1%, 2% di perusahaan swasta dan juga pemerintah sudah jadi realitas atau sekedar formalitas. Hai, saya Aryani dari Media Pertuni, kembali lagi nemuin Sobat Pertuni semuanya. Dan kali ini saya ditemenin sama sosok perempuan yang luar biasa. Jauh-jauh datang dan mau ngobrol bareng kita semua. Hai Kak Nabila Maiswita. Halo Kak Yani. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Panggilnya apa Kak? Lala. Boleh panggil Lala? Boleh banget. Aku panggil Lala ya. Mungkin Sobat Pertuni yang belum kenal, Kak Lala ini adalah seorang staf ahli wali kota. Apa sebutnya Kak? Makassar. Luar biasa. Tunggu, udah jadi staf ahli ini umur berapa ini? Sekarang umur 22 tahun. 22 tahun? Tunanetra, perempuan sudah jadi staf ahli di Wali Kota Makassar. Keren banget sih. Boleh cerita nggak sih Kak sebelumnya kuliahnya mungkin apa, bisa cerita ke teman-teman Pertuni semuanya? Dulu kuliahnya di Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tadi lo ngambil politik emang suka atau darah atau gimana nih, keturunan kah? Ya, jadi dulu itu ceritanya aku nggak diizinkan untuk berkuliah sama orang tua. Dan kebetulan orang tuaku itu politisi. Tapi nggak di situ kayak nih. Waktu itu juga aku banyak nonton berita-berita politik. Waktu itu tuh umur berapa nih? Waktu mau lulus SMA gitu. Okay. Ya. Tapi perempuan jarang loh mau nonton politik. Nonton drakor nggak sih? Enggak, waktu itu lagi hype-hypenya politik. Oke. Nah, dan karena itu aku berpikir mungkin bagus ya kalau ada tunanetra yang kuliah jurusan ilmu politik. Nah, ambillah. Sebenarnya iseng sih awalnya. Iseng, terus dibolehin? Awalnya enggak, tapi itu juga salah satu caraku sih kayaknya biar bisa diizinkan kuliah. Karena aku pikir kalau ngikutin jejak bapakku mungkin bakalan diizinkan nih. Oh, jadi strategi ya kuliahnya. Iya. Luar biasa. Tapi nyaman di sana, emang suka nyaman. Akhirnya jadi nyaman. Oh gitu. Terus bisa kenal sama bisa jadi staf ahli itu gimana ceritanya? Nah, ini juga sebenarnya karena iseng. Waktu itu teman-teman organisasi disabilitas mau pergi audiensi sama Pak Wali Kota. Terus akunya diajakin nih. Sebenarnya waktu itu juga lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi. Udah hampir hampir seminar hasil. Tapi kupikir nggak apa-apa deh, iseng ikut aja. Nah, pas di jalan, karena kan aku udah mau lulus, aku bilang nggak apa-apa lah, aku ikut, barangkali dapat loker. Oh, kata-kata doa. Iya. Nah, pas ngobrol-ngobrol sama Pak Wali, dikenalin kan, ini Lala, bla 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 bla. Pas mau pulang, ternyata Pak Wali nyuruh asisten pribadinya untuk minta nomor aku. Dari semua yang datang, dia cuma minta nomor kamu doang. Mungkin karena aku yang minta loker. Oh, kamu sempat minta ngomong? Enggak sih, tapi kan aku minta waktu di mobil, minta sama Tuhan. Iya, tapi saya disampaikan nggak ke Pak Wali Kotanya? Ya, terus nantinya itu Kak, sekitar 2 minggu setelah itu dan sekitar 2 hari setelah aku ujian tutup, aku benar dihubungin sama si asisten pribadinya Pak Walkot. Katanya, lah ini kami kan punya visi misi Makassar Kota Inklusi. Bisa nggak kamu bantuin kami setelah lulus kuliah di sini buat kerja sama Pak Wali, memastikan Pak Wali itu visi misinya benar-benar berjalan gitu sih Kak awalnya. Merinding sekali. Diminta langsung sama wali kotanya gitu ya. Terus perasaan Lala gimana? Perasaanku awalnya takut, karena aku juga kan nggak tahu awalnya ya. Ini dipanggil mau dijadiin bodyguard politik atau mau apa gitu. Nah, nggak tahu juga posisinya sebagai apa. Tapi karena selama ini aku juga aktifnya di organisasi dan memang bergerak tanpa imbalan apa-apa, jadi kupikir
gak apa-apa lah, yang jelas kesempatannya dulu, masuk dulu, mengedukasi orang di dalam-dalam tentang teman-teman disabilitas, soal posisinya apa, digaji atau enggak, ya nantilah diatur. Dari awal tuh udah gitu ya, nggak ekspektasi tinggi gitu ya, yang penting kerja dulu gitu. Betul. Terus amazing gak sih sama kata-kata sebelumnya, minta loker nih dapet gitu? Ya sih Kak, tapi menurutku dalam kehidupanku memang banyak hal-hal ajaib yang terjadi, dan itu benar-benar kayak misalnya nih, uangku hilang kemarin, terus besoknya aku pergi kemana dan dapat gaji seuang yang hilangnya tuh. Wow. Gitu-gitu, sering kayak gitu. Dan banyak yang nggak mau percaya kan sama hal-hal kayak gitu. Aku sangat percaya, teman-teman. Sobat Bertundi, mungkin ini jadi satu poin ya yang bisa kita ambil dari sosok Lala, yang ya tadi kata-kata tuh kan doa ya lah. Doa banget. Keren-keren. Terus gimana pas pertama kali masuk, perasaannya gimana? Aku takut Kak, soalnya kayak di sana kan yang pertama aku yang paling muda di antara semua staf ahli yang udah lansia gitu. Karena semua sudah expert di bidangnya kan. Nah, kayak profesor dan lain-lain. Iya Kak. Nah, aku memang ada staf ahli lain yang S1, tapi mereka tuh udah di root bank apalah. Pokoknya udah punya jabatan lain yang tinggi dan juga secara usia juga lebih berpengalaman. Aku sempat mau mengundurkan diri loh awalnya. Hari pertama kan langsung pikir mundur diri? Enggak, sekitar 1 bulan awal tuh aku merenung-renung dan aku memutuskan aku mengundurkan diri aja. Kenapa tuh? Karena aku merasa aku yang paling muda sendiri dan gak expert gitu loh Kak. Kenapa kamu tiba-tiba berpikir kayak gitu? Padahal kan ditunjuk langsung nih. Iya. Gak mungkin kan Pak Wali Kota tuh gak punya pertimbangan kan mengajak kamu? Aku takut, kayaknya aku merasa jabatan seprestisius itu dan dengan bla 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 di belakangnya itu belum pantas buat aku masih perlu belajar lagi. Hanya belum pantas atau mungkin kamu ngerasa kayak ada temen yang kurang gimana penerimaannya ya, atau mungkin kerjaan yang kamu kira kayak nggak sanggup deh nih? Dari teman-teman disabilitas juga sih. Disabilitas paling luar atau di dalam? Disabilitas di Kota Makassar itu juga, tapi nggak banyak. Tapi sesedikitnya itu pun kayak misalnya kenapa harus Lala, kan banyak yang lain bla bla bla. Itu kan juga mempengaruhi psikologi mental, aku, ya, mempengaruhi banget mental. Tapi berarti mereka bukan bagian dari wali kota berarti kan? Bukan. Jadi komentar-komentar teman-teman di luar yang ngerasa kok Lala sih sama si anak muda baru lulus kuliah, ngapain sih dia nih ada di jadi staf ahli gitu. Wajar sih ya kalau yang kayak gitu-gitu. Terus kamu ini gimana solusi dari ya, terus aku curhat lah Kak dan minta pendapat umpan balik dari beberapa orang yang menurutku mereka ini memang bijak gitu kan. Nah, salah satu orang bilang ke aku bahwa kalau kamu mau mengundurkan diri karena kamu merasa tidak pantas dan tidak expert, kamu salah. Kamu harus cari alasan lain. Karena dengan kamu menjalani kehidupanmu sebagai disabilitas dan berkawan, berbaur sama teman-teman disabilitas lainnya, kamu sudah menjadi ahli dari disabilitas itu sendiri. Gitu loh Kak. Kayak nggak ada profesor lain dimanapun di muka bumi ini yang lebih ahli tentang disabilitas selain disabilitas. Betul sih, emang itu. Akhirnya itu yang menguatkan kamu untuk tetap ada di kantor wali kota sampai hari ini. Iya Kak, benar. Untuk teman-teman sendiri dalam tadi kan bilang, umurnya jauh nih. Jauhnya jauh banget lagi ya, sama kayak orang tua kayaknya deh ya. Ih, jauh banget, bahkan lebih tua dari orang tua aku. Nah, itu gimana tuh ngadepinnya tuh? Ngadepinnya aku selalu bersikap sopan seperti ke orang tua, tapi juga tetap menjaga profesional rekan kerja. Gitu sih Kak. Tapi memang jarak atau gap usianya tetap terasa. Tapi aku merasa mereka juga tetap memberikan aku ruang secara profesional untuk memberikan masukan-masukan, khususnya dalam proses asistensi, monitoring, dan evaluasi pemerintah yang berkaitan dengan disabilitas. Keren banget sih ini tuh obrolannya. Aku jadi bingung habis itu mau ngomong apa lagi. Tapi maksudnya akhirnya kamu kepikiran nggak ketakutan kamu yang awal-awal 1 bulan tuh bener atau enggak gitu? Kalau kamu akhirnya keluar gitu kan, menyesal nggak gitu? Terbukti nggak sih ketakutan itu tuh?
Nah sebenarnya aku nggak pernah mikir sih kayak nih aku menyesal atau enggak sampai sekarang, tapi mungkin juga menyesal karena kalau aku keluar saat itu aku kehilangan kesempatan untuk benar-benar memantau hak teman-teman disabilitas dan hakku sendiri tentu saja. Betul. Di ruang perencanaan kebijakan itu sendiri yang benar-benar dari dalam, paling dalam. Karena kalau kamu keluar pun belum tentu ada yang menggantikan kan? Iya, karena kan itu hak politis dari wali kota untuk menentukan siapa yang mau diangkat. Betul. Terus kerjanya apa tuh lah berarti ya? Kerjaannya sebenarnya sesimpel kita memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran sampai di tahap evaluasi ya kayak ini. Itu sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota dan juga arah pembangunan nasional. Itu simpelnya, tapi dalam praktiknya kita akan membaca dokumen ratusan lembar yang harus direview besok paginya gitu. Itu sih. Ngomongin membaca gitu kan, mungkin banyak sobat Fortunity yang belum tahu gitu ya gimana tunanetra itu bisa baca dokumen ratusan lembar. Jadi gini, kantor wali kota kasih fasilitas apa buat Lala? Mobil pribadi kah? Enggak, ruangan aja. Oke, ruangan, berarti alat bantu yang Lala pakai Lala bawa sendiri? Bawa sendiri, tapi sebenarnya kalaupun mau minta difasilitasi sama kantor itu memungkinkan. Alat bantu apa yang Lala pakai berarti buat kerja sekarang? Cuma aku nggak pakai laptop, kayak nih aku cuma pakai HP. Cuma pakai handphone? Iya, karena aku nggak suka pakai laptop, makanya aku berani untuk investasi beli HP yang paling baru. Karena aku tahu aku tuh tipe orang yang mau kerjanya lewat handphone, bukan lewat laptop. Oh gitu. Nah ini kan banyak banget perusahaan-perusahaan di luar sana yang berpikir kalau mempekerjakan tunanetra itu mahal. Satu, harus membangun infrastruktur, harus kasih fasilitas, harus juga sediain software, akomodasi yang layak. Nah menurut Lala gimana nih pengalamannya? Tadi kan pakai handphone doang, bawa sendiri pula. Menurutku salah sih kalau berpikir bahwa mempekerjakan disabilitas itu menuntut kita mengeluarkan kos yang ekstra lagi. Ya kalaupun misalnya kita mau disediakan fasilitas ya kayak nih, mungkin ada fasilitas yang memerlukan biaya lebih, tapi itu juga sangat worth it kalau dibandingkan dengan kapasitas dengan teman-teman tunanetra dan kontribusi mereka ke depannya. Betul. Karena menurutku teman-teman disabilitas itu kalau sudah ahli di satu bidang, mereka tuh bakalan ahli banget. Betul. Nah, kayak teman-teman kerjaku mungkin mereka tuh baca dokumen ratusan lembar itu dalam semalam ya cukup, tapi sambil begadang dan lain-lain. Tapi karena aku pakainya pembaca layar, jadi bisa-bisa aja aku bacanya 1-2 jam dan itu valid. Maksudnya bukan asal baca. Karena kita bisa atur speednya kan. Iya. Keren. Jadi sebenarnya perusahaan di luar sana tuh juga nggak perlu takut mempekerjakan disabilitas, terutama tunanetra gitu ya, karena nggak semenakutkan itu gitu. Dan Fortuny itu bisa bantu dampingin para perusahaan di luar sana yang bingung pengen merekrut, karena kan udah wajib ya lah ya sebenarnya kan, sudah ada peraturannya gitu, tapi bingung mau mulai dari mana. Itu bisa langsung hubungi Fortuny karena kita siap untuk dampingi dari awal sampai juga akhir gitu. Nah, pengalamannya ternyata digital ini membantu banget kan ya? Membantu banget Kak. Dan sebenarnya teman-teman tunanetra itu adaptif ya. Kita bisa saja menyesuaikan diri dengan keadaan perusahaan. Kayak aku di kantor, orang-orang belum paham etika berinteraksi dengan disabilitas. Aku yang ngajarin sendiri. Kemudian tidak ada fasilitas misalnya laptop dengan pembaca layar. Aku pakai handphoneku sendiri. Pun kalau misalnya nanti aku merasa butuh nih komputer, aku pasti bakalan install sendiri. Walaupun itu menjadi tanggung jawab perusahaan dan pemerintah sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya pemerintah dan perusahaan belum sanggup nih untuk menyediakan, ya teman-teman tunanetra itu sangat mampu untuk mengusahakan itu sendiri. Jadi nggak perlu mikir kami itu harus disediakan gitu kan ya. Dan tadi menarik sih yang Lala bilang tentang kalau yang belum ngerti nih beretika sama teman tunanetra, Lala ada inisiatif buat ngajarin. Itu kan juga penting ya lah ya. Karena kita pikir kan kadang-kadang orang nih harus ngerti dari sisi disabilitas gitu ya atau tunanetra. Kita pikir ya lu dong yang ngertiin gue.
masa iya gue yang ngajarin lu? Nah kenapa Lala bisa mikir kayak gitu tuh? Menurutku memang kita di dunia kan beragam ya Kak ya. Jadi kita punya etika berinteraksi yang berbeda-beda. Nah nggak bisa tiba-tiba kita sebagai tunanetra maksain nih orang-orang yang selama ini belum pernah berinteraksi dengan disabilitas netra untuk ujuk-ujuk ngertiin posisi kita. Nggak bisa dong. Betul. Jadi sebagai orang yang tahu dan sebagai orang yang paham, ya kitalah yang punya tugas untuk mengajari mereka sesimpel mencontohkan kepada mereka bagaimana etika yang baik dan benar. Dan itu kan nanti sebenarnya dampak dari itu juga hanya ya. Betul. Jadi dampak yang kita rasain sebenarnya kan emang apa yang kita contohin tadi juga gitu kan ya. Iya. Apa kira-kira hal menarik yang udah rasain pas jadi staf sus mungkin? Hal menarik yang kurasakan setelah menjadi staf sus ini, aku merasa jauh lebih mudah untuk benar-benar mengawal isu-isu disabilitas masuk dalam perencanaan dan penganggaran. Karena sebagai staf ahli kan sebenarnya kita bisa dibilang tangannya Pak Wali Kota. Karena kan Wali Kota nggak mungkin hadir di semua acara. Itu harus membagi waktunya dan kita yang harus memastikan bahwa suara Pak Wali itu sampai ke semua tahapan. Nah, jadi pun saat ada Pak Wali misalnya mendampingi Pak Wali atau misalnya Pak Walinya nggak ada, aku bisa saja langsung bilang kayak program ini tidak relevan untuk diadakan. Jadi harus dipertimbangkan dan menurutku nggak usah ada. Atau misalnya ada dana hibah, aku sangat bisa bilang bahwa ini dana hibahnya kayaknya kalau diberikan potensi untuk diselewengkan itu sangat besar. Jadi saranku nggak usah dikasih. Pokoknya itu sangat bisa. Sangat memungkinkan Kak, karena kan kita juga berperan untuk mengawal bagaimana caranya agar anggaran dari pemerintah ini yang berasal dari masyarakat juga yang kumpul pajak ya benar-benar digunakan dengan baik, bukan digunakan untuk dana hibah kemudian dikorupsi oleh disabilitas itu sendiri juga. Nah ini tuh kan sensitif nih ya lah ya ngomongin kayak gini. Di satu sisi Lala tangan kanannya Pak Wali gitu kan ya, di sisi lain Lala juga kan adalah perwakilan disabilitas gitu. Dengan hal kayak gini pernah dapat protes kah, mungkin ancaman kah dari teman disabilitas itu sendiri? Sampai dengan sekarang sih belum ya Kak, karena memang aku juga dalam kerja itu berusaha untuk netral. Pokoknya bukan hanya membela kepentingan teman-teman disabilitas netra nih, tapi semua kepentingan teman-teman disabilitas aku berusaha untuk akomodir semua. Bahkan ketika ada dinas yang mau ngadain acara, kemudian dia meminta rekomendasi organisasi yang harus diundang, dengan sangat effort, aku akan merincikan misalnya Pertuni undangannya 2 orang disabilitas gitu. Terus Girkatin 6 orang disabilitas. Kenapa aku kasih Girkatin 6 orang disabilitas? Karena organisasi ketunanetraan di Makassar itu cukup banyak. Nah, jadi kalau masing-masing udah dapat 2 peserta, takutnya nanti Girkatin kalau dikasih 2 peserta juga, pada saat forum berlangsung tuh teman-teman tuli partisipasinya kurang. Gitu. Jadi nggak mesti sama ya. Iya Kak, pokoknya adil aja gitu. Aku berusaha sih untuk menempatkan diriku, tapi menurutku soal dana hibah yang aku tahu bahwa diselewengkan sama teman-teman disabilitas itu sendiri, nggak ada jalan lain selain diadukan dan di-cut. Karena kasihan juga masyarakat bayar pajak mahal-mahal dan pemerintah ini kan nggak tahu soal isu disabilitas ya. Betul. Terus mereka percaya sama kalian bahwa oh iya kasihan mereka mau mengelola sumber daya disabilitas di Kota Makassar, kemudian dikasih dana nih, dikasih dana, tapi dari petinggi-petinggi disabilitas ini sendiri yang melakukan korupsi itu kan jahat kayak. Nah akhirnya diputus dan nggak bisa lagi dapat sesi selanjutnya kan biasanya. Kecuali kalau misalnya berubah mungkin bisa. Tapi itu kan amanah ya, buat organisasi kan, sayang sekali gitu kalau itu harus terputus sekali. Masalahnya dengan terang-terangan selalu dibilang bahwa aku udah korupsi sekian, tapi dengan terang-terangan? Iya, aku udah, maksudnya di kalangan teman-teman disabilitas ya. Kayaknya podcast kita kali ini agak berbahaya ya. Jauh-jauh kita membahas penyelewengan dana ini. Iya loh Kak, gitu kayak dia bahas aku udah korupsi sekian nih tapi nggak ketangkap juga. Nah dia nggak bakalan expect bahwa suatu saat nanti aku akan menjadi staf ahli dan kemudian aku tahu selama ini dia melakukan apa. Berarti aku nggak usah cerita-cerita ya lah ya. Kita ceritanya urusan makanan aja kayaknya deh, nggak usah kemana-mana.
Tapi kalau kerjaan sendiri ada gak sih yang malah kayak ngerasa terhambat gitu? Aku terhambat karena setiap kali aku melakukan tugas luar daerah itu nggak ada nomenklatur yang memungkinkan aku Kak untuk membawa pendamping. Oh. Jadi pendamping ku biayai sendiri. Nombok nggak? Nombok banget. Maksudnya kayak jadinya gaji yang harusnya bisa kemana-mana akhirnya harus ke pendamping. Tapi nggak bisa nego Kak? Maksudnya sesama pegawai gitu, maksudnya sesama di karyawan di sana untuk jadi pendamping gitu? Biasanya Kak, kalau kita pergi tim ahli itu ditempatkan di tempat yang berbeda dari tempat pelaksanaan kegiatan. Dan yang mendampingi kita itu cuma satu staff. Dari semua staff ahli itu cuma satu? Iya, cuma satu staff yang mendampingi. Jadi kayak kasihan banget kalau staff ini juga harus mendampingi aku. Gitu. Tapi staff ahli di Makassar ada berapa lah wali kota? Sekarang 13. Jadi yang tadi ya saya ngebantu cuma satu tadi. Iya. Karena kan yang lain tidak punya kebutuhan spesifik ya Kak. Yang lain makan bisa pergi sendiri, jalan bisa jalan sendiri gitu-gitu. Dan kita kalau di tempat baru kan juga PR ya. Iya, kalau di tempat baru ya kita PR banget. Iya benar-benar. Tapi Lala pernah dapat komen gak sih dari Pak Wali? Komen misalnya? Mungkin dikritik atau dipuji mungkin? Ya dari wakil wali kota sih sering bilang kayak wah makasih banyak Lala udah mau di sini bersama kami dan bantu buat mempertimbangkan teman-teman disabilitas gitu. Kalau sama Pak Wali karena rapatnya selalu menegangkan. Tapi Pak Wali baik banget sih. Ini bukan karena aku kerja ya Kak. Tapi dia tuh nggak pernah nyebut di depan publik bahwa aku tuh sudah inklusif karena aku sudah punya staf ahli disabilitas. Itu nggak pernah. Nggak pernah pamer punya sama Lala, sekali. Gitu. Jadi aku sama sekali tidak merasa dijadikan boneka. Ya betul. Itu langka sih ya. Karena kan biasanya ada sebuah kebanggaan saat kita bisa mempekerjakan disabilitas. Jangankan posisi staf ahli, posisi biasa aja kan. Lihat nih, disebut-sebut kan? Iya, disebut terus dan kayaknya gimana ya? Dari itu nggak dilakuin sama Pak Wali? Nggak pernah sama sekali Kak. Wow. Dan dia nggak pernah menyoroti dengan misalnya dengan sengaja membuat isyarat bahwa lihat ini Lala disabilitas, nggak pernah. Oh, jadi dia juga nggak pernah menempatkan Lala sebagai seorang disabilitas? Iya, diperlakukan sama. Wow, keren sih. Perlu dicontoh nih, mungkin wali kota lain yang lagi cari staf ahli gitu kan ya. Banyak banget itu disabilitas di daerah kalian. Bener. Terus ya kan juga ternyata Lala bisa membuktikan, ini berapa tuh, setahun ada? Iya, hampir setahun Kak. Setahun ada ya. Banyakkah yang diselesaikan masalah-masalah disabilitas ini? Kalau dibilang banyak, tentu saja tidak bisa klaim bahwa banyak. Tapi setidaknya sekarang benar-benar ada orang yang tahu disabilitas itu butuhnya apa. Karena selama ini kan kayak kita nembak sembarangan aja. Kayak ya kalau kena alhamdulillah, kalau enggak ya ya mau diapa gitu kan. Karena mereka kan nggak tahu. Tapi sekarang setidaknya mungkin nggak banyak, tapi tepat. Betul. Kalau selama ini kan nebak-nebak aja ya. Oh, tunanetra itu perlu pelatihan pijat. Betul. Iya, terus diadain lah entah siapa yang ikut gitu kan, adain lah gitu. Padahal teman tunanetra sekarang itu kan nggak cuma pijat memang iya, tapi kan banyak yang lain bisa kita kembangkan gitu ya. Siap. Mungkin ada yang mau Lala pesan buat teman tunanetra dulu mungkin di luar sana? Untuk teman-teman tunanetra di luar sana, aku cuma mau pesan bahwa mimpi itu ajaib. Ini bukan motivasi ala-ala ya, betul. Tapi sungguh mimpi itu ajaib. Kalian bakalan sampai ke tempat-tempat yang tidak pernah kalian bayangkan sendiri, sejauh apapun itu, selagi kalian mau merawat mimpi kalian. Biasa, merinding lah dengernya. Maksudnya kita tuh senang ya dengar kalimat motivasi, tapi saat itu didasarkan sama pengalaman pribadi tuh lain gitu rasa sampainya. Mungkin satu lagi pesannya buat perusahaan di luar sana, nggak mesti wali kota gitu ya, yang mungkin masih takut sampai sekarang mempekerjakan disabilitas, terutama tunanetra karena kita dari Pertuni nih. Mungkin Lala mau pesan apa? Soal masalah ketenaga kerjaan di kawan-kawan disabilitas memang agak sulit, dan pasti bagi perusahaan dan pemerintah yang belum pernah memiliki pegawai dengan disabilitas itu untuk dibayangkan pun sulit. Tapi bagaimanapun Indonesia sudah meratifikasi CRPD dan sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
ini udah dikunci loh. Ini adalah hal yang wajib, jadi mau nggak mau sebenarnya harus diterapkan. Dan yang kedua, mengerjakan disabilitas itu tidak sesulit apa yang selama ini kita bayangkan. Intinya kerjakan dulu disabilitasnya, jangan berasumsi dulu. Karena setelah mereka kerja itu kita bakalan sadar bahwa oh ternyata seperti ini ya. Ternyata disabilitas juga bisa berkontribusi dengan sangat baik kalau diberikan kesempatan yang sama dengan orang-orang pada umumnya. Sebelum terakhir aku mau ingat sesuatu. Posisi staf ahli gitu ya, aku baru dengar Lala. Mungkin nanti di luar sana di Indonesia kita kan nggak tahu nih lah ya, kita kan nggak kenal sama semua disabilitas gitu. Mungkin nanti kalau ada yang jadi staf ahli juga bisa komen juga biar kita ngobrol. Tapi kan ini satu pekerjaan yang kayaknya mustahil banget dikerjain sama tunanetra gitu. Nah, pernah nggak sih diraguin gitu? Diragukan secara langsung tidak pernah, tapi secara tidak langsung aku nggak tahu ya Kak. Aku nggak tahu. Tapi sejauh ini sebenarnya aku merasa diperlakukan sama persis, sama hormat, sama harga dengan staf ahli lainnya. Wow, keren. Dan apa namanya? Ini tuh kayak ngasih tahu nggak sih lah sama masyarakat luas gitu, kalau ternyata profesi untuk tunanetra itu tuh nggak cuma satu atau dua gitu, ternyata kan luas. Tadi kayak Lala bilang, asal dikasih kesempatan gitu kan ya. Kan selama ini kita tahu kalau lowongan kerja itu kan pasti berdasarkan disabilitasnya apa. Iya, lowongan ini buat teman-teman fisik gitu kan ya, teman-teman tuli gitu. Kenapa memang nggak dibuka kalau lowongan itu berdasarkan skill atau si keahlian disabilitas itu sendiri? Menurut Lala gimana? Nah ini juga sebenarnya yang menjadi masalah karena pun ada aturan kuota 1-2% itu Kak. Ada praktiknya kan dalam membuka lowongan pekerjaan tuh ada hanya menerima disabilitas fisik. Ya, iya. Atau hanya menerima disabilitas tuli. Nah itu hal yang sangat tidak adil. Bukan hanya bagi teman-teman disabilitas, tetapi juga sebenarnya bagi perusahaan dan negara. Karena akhirnya mereka tidak dapat kesempatan untuk merasakan bagaimana kontribusi dari setiap ragam disabilitas. Itu loh. Jadi menurutku praktik-praktik menganggap disabilitas itu tidak mampu, disability ya, tidak mampu kan, itu sudah harus kita paksa untuk berhenti bagaimanapun caranya. Karena bukan hanya merugikan disabilitasnya, tapi juga merugikan dunia ini yang jadi nggak bisa tahu sehebat apa disabilitas saat mereka dikasih kesempatan. Betul sekali. Jadi intinya kesempatan, ruang gitu ya untuk berkarya, dan yakin banget deh teman-teman disabilitas itu saat dikasih kesempatan tuh akan do the best gitu, karena kesempatan itu kan sedikit kan, langka gitu. Jadi kalau misalnya para perusahaan itu masih ragu gitu, coba dulu lah. Iya gak sih? Iya Kak, karena kesempatan dikit, jadi pasti setiap kali kita dikasih kesempatan kita akan memberikan yang maksimal. Sekali Lala, terima kasih sekali sudah mau mampir ke sini jauh-jauh dari Makassar. Makasih banyak. Sama-sama Kak Yani. Makasih banyak, semoga gak kapok nanti mau main lagi ke sini cerita hal lain yang lebih menarik lagi. Pasti menginspirasi sih. Kadang-kadang kita tuh nggak perlu motivasi yang gimana-gimana, tapi cerita pengalaman pribadi yang benar-benar asli tuh udah menginspirasi banget. Makasih ya La, udah mau datang ke sini. Sobat Pertuni semua, itu obrolan kami berdua. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow semua sosial media Pertuni di Instagram, di TikTok, dan di mana-mana. Terima kasih untuk obrolannya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.